I just had to let you know you're Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang strategi tentang who, what, where. Di dalam penjelasan TOEFL, jawaban seringkali tidak diucapkan secara gamblang. Kita harus mencari detektif yang mencari petunjuk dari percakapan untuk menentukan identitas pembicara, aktivitas yang dilakukan, atau lokasi kejadian tersebut. Jadi yang pertama itu strateginya itu adalah mencari petunjuk. Jangan hanya mendengarkan kata-kata saja, tetapi kita harus memahami dan memperhatikan konteksnya. Who itu untuk siapa, what itu apa, where itu di mana. Jadi kita harus fokus pada kata kunci yang berkaitan dengan profesi atau tempat. Jika kita mendengarkan kata tempat, mendengarkan kata seperti kayak check up atau medis, kemungkinan besar pembicaranya adalah seorang dokter dan tempatnya di klinik atau di rumah sakit. Baiklah, di sini saya akan menjawab salah satu soal yang ini, yaitu nomor 5. Pertama, kita harus cara menjawabnya yaitu dengan cara mengidentifikasi kata benda spesifik dalam soal tersebut, seperti kata heel atau rak sepatu, sole berarti sol, fix memperbaiki, atau replace mengganti. Jika orang tersebut menawarkan sepatu baru, maka jawabannya itu A. Jika orang tersebut membicarakan tentang memperbaiki bagian sepatu tersebut, maka jawabannya adalah B. Tetapi kita wajib fokus pada konteks soal nomor 5. Seringkali menggunakan skenario di mana seseorang membawa barang rusak untuk diperbaiki. Maka jawaban yang paling benar pada soal 5 ini adalah B. A refer person. Mengapa jawabannya itu adalah B? Alasannya adalah dalam materi latihan standar untuk soal ini, dialog biasanya melibatkan seseorang yang mengeluh tentang hak sepatunya yang patah atau solnya yang lepas, dan orang kedua menjawabnya bahwa dia bisa menyelesaikan dalam beberapa hari. Kata kunci memperbaiki atau mengerjakan sepatu langsung mengarah pada profesi tukang perbaikan sepatu, itu refer person, bukan sekadar menjual sepatu baru. Maka jawaban dari soal nomor 5 ini adalah B. Again, cukup sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farhan Arisandi, student ID 074. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan strategi ketiga, yaitu menarik kesimpulan who, what, dan where. Nah, jawaban sering kali tidak diucapkan secara gamblang. Kamu harus menjadi detektif yang mencari petunjuk dari percakapan untuk menentukan identitas pembicara, aktivitas yang dilakukan, atau lokasi kejadian. Ada beberapa tips strategi ini untuk mencari jawaban yang benar. Yang pertama adalah cara mencari petunjuk. Jangan hanya mendengarkan kata-katanya, tapi perhatikan konteksnya. Yang pertama adalah who, siapa. Perhatikan kata sapaan seperti sir, profesor, doktor, atau topik yang dibahas. Yang kedua adalah what, apa. Perhatikan kata kerja atau benda yang spesifik seperti assignment, perception, flight. Dan yang terakhir adalah where, di mana.
Perhatikan latar belakang tempat yang memungkinkan, seperti library, classroom, hospital. Dan saya akan memberikan tips cepatnya. Fokuslah pada kata kunci yang berkaitan dengan profesi atau tempat. Jika kamu mendengar kata check up dan medis, kemungkinan besar pembicaranya adalah dokter dan tempatnya di klinik atau rumah sakit. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tas 2 nomor 1 yang di atas ini. Jawaban yang benar adalah B, in a biology laboratory. Nah, mengapa? Karena di dalam audio menyebutkan kata kunci seperti mikroskop, specimen, atau lab report. Maka jawaban yang paling benar adalah B. Sekian, terima kasih. My name is Olivia Augustin with class student ID 044. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dan di mana. Siapa yang berbicara, apa yang sedang dibicarakan, dan di mana percakapan itu terjadi. Nah, kita ambil contoh soal yakni pada halaman ke-13 yakni I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we are conducting the experiment on photosynthesis and we can work together. Where does this conversation probably take place? Nah, di sini itu pertanyaannya itu tentang where, artinya di mana percakapan tersebut terjadi. Nah, pada soal kali ini kita memiliki 4 opsi, yakni yang pertama in a photography studio, yang B in a biology laboratory, and yang C in an office, and yang D itu in the library. Nah, jawaban yang paling tepat yakni in a biology laboratory. Kenapa? Karena dari arti dari question tersebut itu ada kata fotosintesis yang dimana itu berkaitan dengan kata biology. Baik, selanjutnya kita punya pertanyaan. You put the letters in the pending file now. Yes, then I can answer them tomorrow. What will the woman probably do tomorrow? Apa yang dilakukan perempuan tersebut pada besok atau tomorrow? Nah, di sini kita juga punya 4 opsi, yakni respond to the mail, put the letters in a file, create a pending file, and yang di file the answer she received to the letters. Nah, jawaban yang paling tepat yakni yang A, respond to the mail, karena pada percakapan tersebut memiliki kata kunci yakni answer yang artinya menjawab atau sama dengan merespon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.